jangan pernah ya berputus asa. Intinya itu. Saya di dunia mau cari sangu, mau cari bekal. Kepleset lagi, ora apa-apa, tangi meneh. Jelungup lagi nggak jadi masalah, bangkit lagi, langsung bangkit. Pokoknya saya mau cari bekal sebanyak mungkin. Kenapa saya perlu cari bekal? Saya mau mati, mau ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau ketemu pencipta saya. Saya harus jadi orang baik. Nggak ada kata nggak harus jadi orang yang baik. Kenapa harus jadi orang yang baik? Karena memang asalnya saya baik. Dulunya saya baik, aslinya saya baik. Gak ada bayi lelek, gak ada bayi lahir kemudian kok pangkatnya maling, gak ada. Gak ada bayi lahir pangkatnya kafir, gak ada. Gak ada bayi lahir pangkatnya orang jelek, gak ada. Gak ada bayi lahir pangkatnya orang tidak bermoral, tidak ada. Semua bayi lahir suci, bersih dan iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Berarti kita pernah baik. Benar toh? Berarti kita pernah bersih. Betul kan? Mana yang lebih gampang? Menjadikan orang itu bersih atau sudah bersih ada kotorannya dibersihkan? Mestinya kan ngasih tahu yang sudah pernah bersih lebih enak toh ya. Ngasih taunya lebih enak. Nah, itulah diri kita. Karena kita udah pernah bersih, kita ngomong sama diri kita, aku resik, saya ini bersih, saya ini baik. Jadi jangan pernah ngecap dirimu sendiri bejat, jangan pernah ngecap dirimu sendiri, nggak mungkin saya bisa jadi orang baik, jangan pernah. Kamu sudah pernah jadi orang baik, bukan belum pernah jadi orang baik. Mohon maaf, mungkin model yang begini jarang disampaikan orang. Betul ya? Jarang disampaikan orang. Saya cuma mau mengingatkan, saya, Anda, kita semua sudah pernah menjadi orang yang sangat baik. Makanya selalu dalam Al-Quran kalimatnya fadzakir, ilingno, lali. Ya, ingatkan. Bukan berikan peringatan dalam arti tanbih, bukan. Dzakir dan tanbih itu beda. Kalau tanbih itu peringatan ancaman, ya, peringatan ancaman, awas itu tanbih. Tapi kalau tadzkir itu orang yang lupa diingatkan, ilingo, ingatlah kamu dulu pernah jadi orang baik, kamu dulu pernah jadi orang yang yakinnya luar biasa, kamu dulu pernah jadi orang yang hebat, habis nangis langsung ketawa, habis ketawa bisa nangis, kamu pernah jadi orang yang kecil pukul-pukulan sama teman kamu, habis itu main sepak bola bareng, kamu pernah seperti itu, kamu pernah jadi orang yang mudah memaafkan dan mudah melupakan, kamu pernah jadi orang yang gak punya rasa dan dendam. Jadi kamu orang yang baik, orang yang sangat baik. Nah sekarang kita gak mau awalnya baik, akhirnya buruk. Endingnya jangan sampai buruk. Nah kalau kita lupa dalam perjalanan wajar, tapi ingat langsung di akhirnya jadi baik. Saya harus tutup dengan yang baik, saya harus akhiri dengan yang baik. Makanya selalu minta husnul khotimah, biar tutupnya podo sama bukanya. Ya tutupnya podo sama bukanya bagus, nutupnya juga harus bagus. Nah ini modal. Kalau sadar begitu insya Allah jadi modal yang besar. Sehingga kalau ada orang mengatakan kepada kita, kamu nggak mungkin, kamu bisa jadi orang baik, nggak mungkin. Jawaban, sopo sing ngomong orang mungkin. Saya itu jadi penjahat baru-baru saja. Saya itu baru jadi penjahat. Saya jadi pezina itu baru, jadi pemabuk itu baru. Saya jadi orang nakal itu baru. Dari kecil tuh saya orang baik. Dari sebelum saya lahir saya udah orang baik. Jutaan tahun di alam arwah, saya itu orang baik. Cuman ke muka bumi, nah kena. Ya itu tadi kebanyakan hiburan, lupa. Saya lupa. Sekarang saya mau ingatkan diri saya, sebejat apapun saya sekarang, seburuk apapun saya sekarang, pokoknya endingnya kudu apik. Saya harus bisa jadi seperti dulu. Caranya bagaimana? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kita kalau sungguh-sungguh minta tolong sama Allah nggak pernah nyerah. Jadi orang itu kalau punya Allah nggak ada pesimis. Impossible.
Gak mungkin, gak mungkin kamu bisa. Jawab, impossible itu buat orang yang gak kenal Allah. Buat orang yang kenal Allah tidak ada impossible. Nyatanya baginda Muhammad SAW 313 orang lawan 1000. 313 senjata minim lawan 1000 pasukan bersenjata lengkap dengan kendaraan yang hebat. Rasul gak ngomong sama sahabat, mustahil kita bisa menang. Mustahil kita bisa mengalahkan orang-orang yang membenci Islam itu. Nggak mungkin kita bisa menang. Nggak begitu. Rasulullah yakin punya Allah yang akan menolong. Makanya diingatkan sahabat ketika jumlahnya banyak, jangan bersandar pada jumlahmu. Kalau bersandar pada jumlahmu, dibuat kocar kacir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bersandar pada Allahnya, dibuat menang. Minimal ya. Dan kalau buat saya itu bukan minimal, buat saya itu maksimal. Contoh, ada orang pengen beli mobil. Dia minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong beri saya mobil. Maju dia. 10 tahun gak bisa beli mobil. 10 tahun gak bisa beli mobil. Terus motor yang dia punya. Tapi semangatnya, ya Allah tolong. Ini orang sudah menang ini. Sudah menang, kenapa? Sepanjang hidupnya dia punya Allah. Sepanjang hidupnya dia bersama Allah. Gak mungkin hatinya itu sedih, gak mungkin. Optimis terus, ya Allah tolong saya, ya Allah bantu saya. Dengan bahagia, dengan gembira. Bukan seperti ibu-ibu tadi. Karena ibu-ibu tadi itu sudah entek-entekan, lemes. Ya Allah tolong bantu saya, ya Allah. Aku tidak tahu lagi, ya Allah. Gimana menghadapi hidup ini, ya Allah. Pusing kepala, ya Allah. Mau mati juga takut, hidup gak kuat. Beda atau ya? Beda atau sama? Beda, yang satu semangat. Orang duit duit, mas duit duit, kono. Mau makan apa? Ojo dipikir sih. Terus ya minta aja sama Allah, Allahumma ya Allah beri rezeki. Terus mau kemana? Ya golek duit, cari nafkah. Carinya kemana? Ya mbuh. Lah kamu kok keluar nggak tahu tujuan? Saya tahu tujuan saya. Kemana? Ke Allah. Bojone nyawang bingung, gendeng apa waras bojone. Kamu kok bilang ke Allah bagaimana? Ya saya pokoknya jalan sambil minta tolong sama Allah. Nanti terserah Allah nyarinya ngasih saya dari mana saya nggak tahu. Tapi saya mau obah, saya mau gerak. Nyantai dia kemana-mana ceria. Ditanya sama orang, mas kamu kok senyum-senyum kenapa? Saya lagi dialog sama Allah. Allah tolong ya Allah, please ya Allah tolong ya Allah. Keren loh ya. Lo orang lagi dialog sama pacar aja seneng. Ayo dik, piye kabari? Masya Allah. Kangen dik. Dialog sama pacarnya jam-jaman nganti handphone tek. Iya, ganti handphone yang lain. Punya 10 handphone. Sorry dik, ganti handphone lain. Masya Allah. Kuat. Mesam-mesam dewe nggak dianggap edan, nggak dianggap gila. Lah kita punya Allah, kontak sama Allah kok nggak seneng kan ya aneh. Nah orang yang kontak sama Allah seneng, gak akan pernah menyerah seburuk apapun. Nah kalau kita buka kisah para wali, orang-orang soleh, kita akan lihat itu. Ya, kisah orang-orang yang gak pernah menyerah menghadapi dirinya sendiri. Jangan pernah menyerah menghadapi dirimu karena engkau punya Allah. Jangan pernah mau dikatakan kamu orang buruk karena sejatinya kamu orang baik. Hanya saja sekarang lagi ada virusnya, ada kotorannya, lali sama Allah diingatkan dan akan kembali. Jangan khawatir, bisa insya Allah. Gak ada kata tidak bisa. Paham semuanya? Dah, masih ada yang nyerah di sini?